depan ada tiga. Ya. Waktu yang telah lalu, waktu yang sedang alami, waktu yang akan datang. Tadi begitu. Depan hari ini. Justru masa depan ditentukan oleh hari ini. Masa Kenapa depan demikian? ditentukan hari ini. Antum alamu bi umuri dunia. Anda yang lebih tahu kemana ini arah, gitu ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Sampurasun. Kenapa demikian? Ya kita idealnya kita jangan rebutan benar. Karena benar hanya milik Allah gitu. Lebih baik kita rebutan salah. Itulah yang paling idealnya. Jadi seandainya begini. Ada istilah seorang suami. Suami itu punya warna 10. Sedangkan istri pengen warna 15. Berarti 5 macam tidak kewarnai. Nah itu yang harus kita maklumi. Begitu juga istri punya warna 10. Suami minta warna 15. Nah ini kayaknya ini berlebihan. Berangkat dari masalah itu kita harus tahu ya. Oh ini suami ini warnanya cuma 10, istri juga cuma 10, kita jangan minta 15, istri juga jangan minta 15, gitu. Karena ini kemampuan mewarnai itu kan hanya 10. Nah kembali istilahnya ada waktu, siang dan malam. Nah sesungguhnya berbahagialah orang yang bisa memanage. Ini apa, Pak? Ya salah satunya waktu. Waktu kan ada 3. Waktu yang telah lalu, waktu yang sedang alami, waktu yang akan datang. Kan begitu. Waktu di dunia ini sebetulnya kalau dibilang waktu ini nggak lama, cuma 3 hari. 3 hari kita hidup di dunia ini. Jadi nggak usah kita banyak anunya. Waktu kemarin, waktu yang telah lalu. Kemanapun kita cari ke ujung dunia nggak bakal ketemu lagi. Udah lewat. Waktu yang akan datang atau besok belum tentu kita sampai. Umur kan siapa tahu. Nah, itu ya artinya bagja cilaka, jodoh dan pasti Allah yang ngatur. Betul. Jadi waktu kemarin, waktu yang telah lalu, waktu yang besok, waktu yang belum tentu kita sampai, waktu hari ini, inilah milik kita. Hari ini, yuk kita berbuat baik hari ini. Kalau gitu masa depan hari ini dong, Pak. Non, Kalau begitu masa depan hari ini. justru masa depan ditentukan oleh hari ini. Kenapa demikian? Antum alamu bi umuri dunia. Anda yang lebih tahu kemana ini arah, gitu ya. Gitu. Nah, berangkat dari masalah itu, yuk kita lebih baiknya kita jaga keharmonisan. Dari mulai harmonis pribadi kita, harmonis rumah tangga kita, dan harmonis berartinya bertabayun, gitu, bertetangga, bersahabat, itulah yang lebih baik. Betul. Nah, itu. Jadi kembali, kalau seandainya kita berebut salah saja, sepertinya itu kita nanti rebutan benar. Kayaknya kita ini tidak jadinya salah. Ya, kalau rebutan benar kita jadi salah. Lebih baik kita rebutan benar. Kenapa demikian? Ada simbolis. Kalau kita menuduh orang salah, kan biasanya dengan telunjuk begini. Ini satu ke orang lain. Ke diri kita ini ada 3. Yang satu ini adalah sakti Tuhan, gitu kan. Ya, jadi kalaupun kita harus ngaku kita ini benar. Boleh sewaktu-waktu kita ngaku benar, tapi harus cukup 4 syarat. Apa terdapat? Syarat pertama benar kata diri sendiri. Belum benar, masih ada 3 lagi. Benar kata orang banyak, baru 2. Kata diri sendiri benar, kata orang banyak benar, baru 2. Benar kata hukum negara. Negara yang kita duduki. Kita bukan tinggal di Swiss, kita bukan tinggal di Kanada, bukan di Belanda gitu, bukan di Perancis, di Indonesia.
hukum negara Indonesia Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila benar nggak? Benar. Benar kata diri sendiri, benar kata orang banyak, benar kata hukum negara. Belum benar. Satu lagi, Apa bang? benar keempatnya benar kata agama yang kita anut. Agama kita apa nih? Ya, Gitu ya. ya, ya. Nah, jadi boleh kita ngaku benar, benar kata diri sendiri, benar kata orang banyak, benar kata hukum negara, benar kata hukum agama. Ya. Itu pun kita terpaksa ngaku benar. Ya. Nah, karena kalau kita umpamanya rebutan benar saja, tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya, malahan panas yang ada. Dari semenjak ini, yuk kita sedikit kita kesampingkan sakwa sangka, praduga, dan yang lain-lain. Alangkah indahnya, toh kita percayakan saja kepada yang punya, percayakan saja kepada dirinya. Toh dirinya ini yang akan Bertanggung jawab. bertanggung jawab. Barangkali sementara itu dulu, barangkali ada tambahan dari Romo atau dari Bunda gitu. Apa, Romo? Barangkali. Begini Pak, ini fenomena sekarang ini sudah terjadi pergeseran nilai nih Pak, Ya. terutama dari segi budaya. Ya. Nilai budaya sekarang ini sudah mulai bergeser. Akibatnya dari faktor-faktor, ada faktor dari HP, dari media online, dari media streaming. Iya. Dari beberapa faktor itu yang merubah perilaku bangsa kita, terutama muda ini, yang bergeser nilainya dari nilai yang ada, dari nilai luhur kita ini. Benar. Nah kelihatannya apa abah ini? Kiat-kiat. Boleh Bah sedikit saya iniin? Ya. Boleh? Boleh, Boleh ya. silakan. Jadi mengenai daripada keprihatinan maupun sudut pandang daripada kegelisahan Ya. hati kita, terutama tiga serangkai ini. Jadi mengenai bangsa ini memang sudah moral yang perlu kita perbaiki nih. Ya, jadi moral bangsa ini. Jadi bagaimana caranya kita ini yang sudah sepuh-sepuh ini, terutama kita berupaya mewarnai seberapa persen bisa mempengaruhi bangsa ini kembali kepada kejayaan Nusantara yang berbudi pekerti luhur. Nah ini makanya kita akan mendirikan nih, Abah Romo mendirikan pendidikan non formal budaya. Nah, jadi nanti ada pendidikan non formal budaya, bisa boarding school atau mungkin kalau didukung oleh pemerintah mungkin lebih bagus. Jadi nanti seperti model kayak kampung Inggris, jadi sekolahnya di alam yang kita sediakan untuk mereka istirahat. Kita didik mereka bagaimana berbudaya sesuai budaya yang sangat luar biasa kalau diterapkan di masyarakat. Jadi nggak ada nanti kalau sudah ikut pendidikan di pendidikan budaya ini menjadi tidak beradab, itu kecil kemungkinan, karena di situ nanti muatan-muatan budaya yang menjunjung tinggi budi pekerti luhur itu disampaikan dengan jalan-jalan spiritual, utamanya kita selaku pembimbing spiritual, meditasi atau healing jiwa. Memang sekarang waktunya ini semuanya itu yang pada ruwet-ruwet itu healing. Silahkan kalau mau healing jiwa di Padepokan Tirta Sirot Asifa di Ciburial, Cinangneng, Tenjolaya, Bogor Barat, kita siap. Mereka ibaratnya yang kondisinya kalut apapun kita siap untuk membimbing,
hingga tercapai sesuai yang diharapkan dengan berbudi pekerti luhur. Makanya kalau saya sudah tekankan nih pada yang sudah kita bimbing, karena di Padepokan itu nggak ada guru, karena akan kita tunjukkan guru sejatinya. Kalau kita selamanya tidak akan pernah menjadi guru, kita hanya bimbing. Namanya cuman bimbing itu kalau di Jawa namanya nuntun. Nah, jadi kita tuntun, nih lu, nih jalannya lo mau ikut nih, tak tuntun sampai sesuai apa yang diinginkan, yang bisa kita berikan atau kita bimbingkan sesuai dengan yang dititipkan Allah kepada kita dan semesta merestui. Jadi semua yang sudah kita bimbing di Ciburial ini benar-benar syarat dengan keilmuan yang berbudaya, yang berbudi pekerti luhur. Jadi tidak ada muatan wanipiro, itu nggak ada itu. Jadi ibaratnya dengan keuntungan. Bisa tanya yang ada di sekitar kita ini ya, nggak ada yang kita tendensinya untuk ekonomi. Termasuk rehabilitasi korban narkotik, Bu. Iya, betul. Termasuk korban narkotika dan lain-lain. Jadi memang benar-benar mereka itu butuh healing. Healing apa? Healing jiwanya. Supaya kembali ke dalam kesadaran hingga beliau itu mampu untuk menghadapi apapun ujian dalam kehidupannya dengan semangat untuk tetap menjadi orang yang bermanfaat. Itu Abah, ini dari rujukan kita. Jadi untuk budi pekerti luhur ini tadi, dengan moral tadi kita berupaya untuk bagaimana mewarnai. Nah itu enggak Abah. Nafsu itu kalau yang saya pahami ada 4. Ya. Amarah, lawamah, sawiyah, mutmainnah. Nah kita ingin belajar kepada nafsu mutmainnah yang sering dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah ini healing jiwa di Ciburial, insya Allah nanti kita dibawa ke alam sana. Kita hubungan dengan Tuhan, dengan masyarakat. Wujud. Jadi kita tidak ada umpamanya kita akan menghindar dari 3 nafsu ini. Amarah, lawamah, sawiyah, cemburu lah segala macam tidak ada. Apalagi amarah. Nah dengan edukasi di sana, insya Allah memang tuntutan kami sedang belajar. Gitu. Artinya kalau boleh ya dilihat itu Ciburial dari kasat mata yang jelas, kami ingin belajar ke buah pohon. Buah pohon manggis. Manggis. Kelihatannya masih hitam. Iya, betul hitam. Tapi tolong isinya, insya Allah manggisku itu isinya putih, di dalamnya luar. Itu satu. Insya Allah nih. Yang kedua, manggis itu kami ada sifat kejujuran. Kalau di luarnya dia 5, insya Allah di dalamnya kode ya, kode 5 ya. Kalau 7 gitu ya, dia di dalamnya pasti 7. Tapi Pak kalau ditusuk bisa busuk jadi 5 jadi 4 Pak. Itu biasa orang suka judi. Yang dari kecil ditusuk pakai jarum, yang 5 jadi 4, yang satunya busuk. Tapi kita kan tidak seperti itu. Kita bukan pemain yang seperti itu. Jadi kita ingin sedikit perbandingan antara buah kedondong. Kalau buah kedondong kan limit sekali buahnya. Tapi di dalamnya kadang-kadang itu berduri-duri buat gitu. Nah barangkali itu kami tetap ingin memberikan edukasi, contoh yang baik kepada generasi muda, yang terutama adab gitu artinya. Barangkali itu dulu untuk tambahan. Coba silahkan. Ayo ada yang mau tanya. Ayo Robert. Robert. Ini termasuk pasukan Karuhun. Karuhun manggung.
Tadi tanya-tanya tadi. Ya, alhamdulillah. Tapi apapun judul ini luar biasa, Abah. Mudah-mudahan silaturahmi kita Iya, ke yang santri ini bil mendapat barokah. bil barokah. Ada barokahnya hingga dalam perjuangan kita Iya. dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. semesta merestui. Merestui. Kadang kalau ada tanya kenapa harus malam? Karena kalau meditasi itu nggak malam, Iya. nggak pas. Karena malam itu suwung kondisinya, kita mencapai mudah mengalami kita apa ya, kenyamanan, sangat nyaman itu ketika setelah jam 00 itu. Iya. Jadi bagaimana mendapatkan sesuatu hal yang istimewa itu setelah pergantian Iya. waktu kosong, karena kita akan mencapai Iya. suwung tadi. Iya. Kembali kepada Iya. keinginan hati, mudah menangkap ilham, firasat, intuisi dengan menempa diri untuk menjadi lebih baik dan bijaksana. Itu tentang waktu ya. Ya. Di dalam salat tahajud pun ada sepertiga malam. Ya, Bukan betul. sepertiga siang. Ya. Jadi Betul. Kita menjiplak ke sana. Iya, sama sebenarnya, Sama. Ya. Kalau di dalam meditasi budaya spiritual itu jam 00. Itu Iya. waktu yang paling Istimewa. istimewa untuk bagaimana kita menyatukan diri dengan semesta. Iya. Akhirnya kita bisa memahami bahasa semesta. Iya. Itu seperti itu. Ya, saya rasa cukup. Lebih dan kurangnya kita mohon hampura. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, 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 sagung.